それを奪うつもりなら死ぬ気で来い。 House Hoku Haki atau haki penakluk merupakan jenis haki yang paling langka. Tak seperti jenisnya yang lain, haki ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu saja dan tak bisa dikuasai hanya dengan latihan. Dalam cerita One Piece, orang-orang yang memiliki House Hoku Haki adalah para karakter terkuat dalam ceritanya. Namun, ada beberapa karakter yang memiliki potensi untuk menguasai House Hoku Haki. Beberapa karakter yang akan kita bahas kali ini belum terkonfirmasi sebagai pengguna House Hoku Haki, namun mereka memiliki potensi yang besar untuk menguasainya. Yang pertama ada Sabo, orang nomor 2 di pasukan revolusi, sekaligus saudara dari Monkey D. Luffy dan juga Podcast di Ace ini, merupakan salah satu karakter terkuat di dalam ceritanya. Sabo berasal dari keluarga bangsawan dunia, namun dia tumbuh besar bersama Luffy dan Ace sebelum dirinya diselamatkan oleh Dragon. Untuk tingkat kekuatannya sendiri, sekarang rasanya Sabo berada di level yang sama dengan para komandan Yonko. Sekarang, dia merupakan pengguna buah iblis Mera Nomi dan juga merupakan pengguna dari Ryusoken. Sabo juga menguasai Buso Haki. Sejak kecil, dia sudah ahli dalam bertarung. Hal ini karena memang Sabo selalu berlatih dengan Ace, Luffy, dan bahkan Garp. Seperti yang kita tahu, di usianya yang masih 10 tahun saja, dia bisa mengalahkan para kriminal di Grey Terminal dengan mudah. Kemudian, setelah dia dibawa ke Baltigo, Sabo dilatih oleh para seniornya seperti Hak, Kuma, dan bahkan Dragon sendiri. Hal inilah yang membuat Sabo menjadi semakin kuat dan berhasil sampai di posisi sebagai orang nomor 2 di pasukan revolusi. Di awal kemunculannya, saat di Arc Dressrosa, Sabo bisa melumpuhkan Wakil Admiral serta Jesus Barges dengan cukup mudah. Dia juga bisa menahan Fujitora tanpa kesulitan. Dan pada saat reverie terjadi, Sabo berani menghadapi para Gorosei dan Imu sendirian. Hal inilah yang membuat Sabo pantas untuk menjadi salah satu pengguna dari House Hoku Haki. Dengan reputasi, tekad, dan kekuatan yang sudah Sabo tunjukkan, rasanya memang Oda Sensei saja yang belum mengkonfirmasikan hal ini. Kita tunggu saja. Yang kedua ada Kuzan. Keadilan yang malas adalah prinsip yang Kuzan miliki. Dia merupakan karakter yang sangat membingungkan. Sejak dirinya bergabung bersama Kurohige, Kuzan mulai diperlihatkan lebih banyak oleh Oda Sensei. Dia bisa menaklukkan Whole Cake Island sendirian, melumpuhkan para komandan Yonko, dan bertarung melawan Garp di Hachinosu. Sebelum dirinya memutuskan keluar dari Angkatan Laut, Kuzan bisa menahan Sakazuki selama 10 hari. Kekuatan yang paling ditonjolkan oleh Kuzan berasal dari buah iblis, Hiei Nomi. Apalagi ketika perang besar Marineford, kekuatan ini bisa menahan tsunami dengan mudah. Bahkan jangkauan kekuatannya sangat luas. Selain itu, dia juga bisa menggunakan Buso Haki. Tetapi Kuzan tak memiliki House Hoku Haki. Dari sekian banyak karakter kuat, Kuzan menjadi salah satu orang yang memiliki potensi untuk bisa memiliki House Hoku Haki. Hal ini dikarenakan dia dianggap sebagai orang yang setara dengan Fleet Admiral. Kemudian yang ketiga, ada Sakazuki. Sang Fleet Admiral Sakazuki merupakan angkatan laut terkuat saat ini. Dia terkenal dengan sifat kejam dan tanpa ampun. Aksinya ketika di Perang Besar Marineford menunjukkan jika Akainu benar-benar sangat kuat. Dia bisa membombardir armada Shirohige dan juga memojokkan Shirohige sendirian. Hal ini dikarenakan Sakazuki memiliki kekuatan buah iblis Logia yang memiliki daya hancur luar biasa, yaitu Magu Magu Nomi. Bahkan dalam duelnya dengan Kuzan,
Sakazuki bisa bertahan selama 10 hari dan membuat Kuzan babak belur sampai kehilangan kakinya. Selain itu, dia juga merupakan salah satu orang yang ditakuti oleh Kurohige. Teach dan seluruh krunya memilih kabur ketika Sakazuki datang mengejarnya. お前が政府から逃げたと聞いたときはヒヤリとしたがの。 Namun, sampai saat ini, belum ada konfirmasi jika Sakazuki menguasai Hosoku Haki. Namun, potensinya sendiri tentu sangat besar. Sebagai Fleet Admiral dan juga salah satu karakter terkuat dalam ceritanya, Sakazuki memang pantas memiliki Hosoku Haki. Namun, bisa kita bayangkan seberapa overpowernya Sakazuki ketika dia mengeluarkan kekuatan maksimalnya. 流星火山 Yang keempat ada Trafalgar Law. Sang dokter bedah kematian sekaligus mantan Shichibukai serta salah satu supernova dan juga salah satu dari Worst Generation. Sang kapten dari bajak laut hati ini merupakan karakter yang memiliki popularitas cukup besar. Dia memulai karir bajak lautnya di waktu yang tak jauh berbeda dengan Luffy. Lau juga merupakan salah satu rookie yang memiliki perkembangan sangat cepat. Dia juga merupakan penyandang nama di. Lau merupakan pengguna dari buah iblis yang cukup kuat, yaitu OP Nomi, dan dia sudah membangkitkan kekuatan penuhnya. Selain itu, Lau juga menguasai Buso dan juga Kenbun Haki, namun dia tak memiliki Hosoku Haki. Tetapi rasanya, Lau memiliki potensi yang sangat besar untuk memiliki kekuatan tersebut. Dia memiliki kekuatan yang setara dengan Eustace Kid. Seperti yang kita ketahui, Kid merupakan pengguna dari Hosoku Haki. Jika Lau tak memiliki Hosoku Haki, rasanya cukup mengherankan. Selain sebagai penyandang Namadi, Lau juga memiliki tekad yang sangat besar dan dia merupakan kapten yang sangat dihormati oleh krunya. Apalagi Mimin yakin jika Lau merupakan salah satu karakter yang akan memiliki peran penting di akhir ceritanya. Kita tunggu saja konfirmasi dari Oda Sensei. Kemudian yang kelima, ada Dracul Mihawk. Sang pendekar pedang terkuat di dunia One Piece ini merupakan rival dari Shanks. Mihawk memulai karir bajak lautnya di awal Great Pirate Era. Dia merupakan mantan Shichibukai dan juga pemegang title pendekar pedang terkuat di dunia untuk waktu yang cukup lama. Sejauh ini, Mihawk hanya dikonfirmasi memiliki Kenbun dan juga Buso Haki saja. Sebagai orang yang mampu menandingi Shanks dan juga memiliki bounty setara dengan Yonko, Mihawk memiliki potensi besar untuk memiliki Hosoku Haki. Tetapi ada sebuah spekulasi yang menjelaskan mengapa Mihawk tak dikonfirmasi sebagai pemilik dari Hosoku Haki. Hal ini dikarenakan Mihawk yang tak memiliki ambisi terlalu besar untuk menjadi yang terkuat, dan memang Mihawk hanya menginginkan kehidupan yang santai tanpa ada gangguan dari siapapun. Namun tetap saja hal itu tak menutupi potensi tersebut. 考えようによってはこいつを祭り上げておくのも悪くない。 Kita lanjut ke karakter selanjutnya, yaitu Marshall D. Teach. Kurohige merupakan salah satu orang yang dekat untuk mendapatkan One Piece. Dia merupakan karakter yang cukup unik. Kurohige menjadi satu-satunya orang yang memiliki dua kekuatan buah iblis sekaligus. Dia juga memiliki ambisi yang sangat besar untuk mendapatkan One Piece. Tetapi ambisi yang paling besar dari Kurohige adalah untuk menguasai dunia. Hal ini diungkapkan oleh Katarina Devon ketika dia datang ke Egghead. 人の夢を潰すんじゃねえよ。おめえのい Namun, sampai sekarang, Oda Sensei belum memberikan konfirmasi jika Kurohige memiliki Hosoku Haki. Dia hanya menguasai Kenbun dan juga Buso Haki saja, dengan ambisinya yang sangat besar dan juga merupakan salah satu penyandang nama di. Kurohige sangat pantas untuk memiliki Hosoku Haki, walaupun dia merupakan orang yang sangat mempercayai kekuatan buah iblis.
Namun, tetap saja Kurohige juga memanfaatkan haki untuk bertarung. Kita tunggu saja konfirmasi dari Oda Sensei. Kemudian yang ketujuh, ada Ben Beckman. Sebagai wakil kapten dari kelompok bajak laut Yonko Akagami, Ben Beckman merupakan karakter yang tak bisa diremehkan. Dia adalah orang paling pintar di Arc Is Blue. Beckman juga merupakan petarung yang menggunakan senapan sebagai teknik bertarungnya. Dan pada perang Marineford, Kizaru saja memilih untuk tak bertindak ketika Beckman muncul. Namun, karena belum banyak informasi dan aksi yang Oda Sensei hadirkan, belum ada juga konfirmasi terkait haki dari Beckman. Namun, banyak yang meyakini jika Ben Beckman merupakan pengguna dari ketiga jenis haki. Hal ini berdasarkan dari reaksi Kizaru dan juga ketika Beckman mampu memutuskan satu tangan dari Eustace Kid. Banyak yang berspekulasi jika Beckman mampu melapisi pelurunya dengan haki. Namun, jika memang Beckman merupakan salah satu pengguna ketiga jenis haki, hal ini tentu saja tak mengherankan. Kedelapan, ada Kozuki Momonosuke. Sebagai shogun dari Wano Kuni, sekaligus anak dari Kozuki Oden, Momonosuke memiliki potensi besar untuk menguasai House Hoku Haki. Seperti yang kita ketahui, sistem kekuatan di dunia One Piece terkadang berasal dari faktor keturunan. Momonosuke adalah seorang anak yang berteleportasi ke masa depan. Dia masih belum bisa mengontrol kekuatan yang ia miliki. Namun, setelah Arc Wano selesai, Momonosuke didampingi oleh Yamato dan juga sisa-sisa Akazaya Nine serta Hyogoro. Pastinya mereka akan melatih Momonosuke sampai seluruh potensi kekuatannya bisa berkembang. Kesembilan, ada Koby. Koby merupakan anggota dari SWORD. Dia mendapatkan julukan sebagai pahlawan angkatan laut. Koby dilatih langsung oleh Monkey D. Garp. Ketika insiden Hachinosu, Koby sudah menunjukkan kemampuannya. Dia bisa menggunakan teknik yang diajarkan oleh Garp, yaitu Hanesti Impact. Teknik yang memiliki daya hancur cukup besar dan mampu membuat tangan raksasa dari Pizarro hancur. Sebenarnya, Koby adalah karakter yang memiliki perkembangan cukup cepat. Dia bisa membangkitkan hakinya pada saat perang Marineford. Walaupun pada saat itu, Koby sendiri masih tak menyadarinya. Namun, hingga sekarang, belum ada konfirmasi jika Koby memiliki House Hoku Haki. Potensinya sendiri sangat besar, mengingat Koby adalah orang yang akan meneruskan tekad dari Monkey D. Garp. Dan Koby juga adalah orang yang memiliki ambisi yang sangat besar. Kemudian yang ke-10, ada Sanji. Salah satu monster trio topi jerami ini tak memiliki House Hoku Haki. Sanji dikonfirmasi hanya menguasai Kenbun dan Busou Haki saja. Hal ini juga yang banyak diperdebatkan oleh para fans, mengingat Zoro yang sudah dikonfirmasi memiliki House Hoku Haki. Namun tetap saja, Sanji adalah karakter yang sangat kuat, apalagi setelah dia membangkitkan exoskeletonnya. Sanji benar-benar mendapatkan peningkatan yang sangat besar. Tetapi tak menutup kemungkinan jika kedepannya Sanji bisa memiliki House Hoku Haki. Dia merupakan pangeran dari Jerma dan juga memiliki tekad yang sangat kuat. Satu-satunya kelemahan Sanji adalah perempuan. Berhubung cerita One Piece yang masih terus berjalan, masih ada kemungkinan hal itu akan terjadi. Mengingat potensi kekuatan dari seluruh kru topi jerami masih bisa meningkat lagi. Ke-11 ada Shiki. Golden Lion Shiki merupakan bajak laut yang sudah berlayar di era yang sama dengan Goldie Roger. Dia adalah orang pertama yang mampu kabur dari Impel Down. Shiki juga pernah menjadi kru dari Rocks di Sebek. Dia ikut terlibat dalam beberapa insiden besar seperti God Valley dan juga Edward.
Beberapa waktu yang lalu, Oda Sensei menjelaskan jika Shiki masih hidup dan masuk dalam alur cerita canon, dan banyak yang meyakini jika dia akan muncul di perang puncak nanti. ところでお前たちを俺のアジトでもてなしたい Shiki adalah orang yang sangat kuat. Dia memiliki kekuatan dari Fuwa Nomi. Bahkan Shiki mampu menghancurkan setengah Marineford sendirian dan harus dihentikan oleh Garp serta Sengoku. Shiki menjadi salah satu orang yang memiliki potensi besar untuk memiliki House Hoku Haki. Namun tetap saja, kita harus menunggu kelanjutan ceritanya dan kemunculannya di alur utama. Tentu saja, hal ini sudah ditunggu-tunggu oleh para penggemar. って唯一の脅威はあのサイクロンより腕のいい航海士が Kemudian karakter selanjutnya ada Buggy. Si badut jenius dan juga salah satu murid kesayangan Roger ini merupakan karakter yang sangat diremehkan. Dia memulai karir bajak lautnya di era yang sama dengan Shanks. Walaupun awalnya Buggy hanya mengelilingi East Blue, namun dia mulai masuk ke Grand Line dan dunia baru bersamaan dengan Luffy. Popularitasnya mulai meningkat setelah perang besar Marineford. Buggy dianggap sebagai legenda karena dia pernah berlayar bersama Roger. Dia juga memiliki banyak pengikut sehingga dirinya sempat dijadikan sebagai Shichibukai. Kemudian setelah arc Wano selesai dan Shichibukai resmi dibubarkan, hal yang mengejutkan terjadi di mana Buggy diangkat sebagai kaisar lautan yang baru. Dia dianggap sebagai pemimpin dari organisasi kriminal yang didirikan oleh Crocodile dan juga Mihawk, yaitu Cross Guild. Bahkan bounty-nya saja mencapai 3 miliar lebih. Bukan hanya membuat gempar seluruh dunia, hal ini juga membuat Buggy sendiri ikut terkejut dengan hal tersebut. Namun, anime Multiverse memiliki sebuah spekulasi mengenai karakter unik satu ini. Buggy merupakan pemakan buah iblis bara-bara dan belum ada konfirmasi mengenai haki yang ia kuasai. Sekarang, Buggy memiliki ambisi untuk mendapatkan One Piece. Dia sudah siap jika harus bersaing dengan yang lainnya. Sampai saat ini, kekuatan maksimal dari sosok Buggy belum diperlihatkan. Sejauh yang kita tahu, dia hanyalah karakter yang sangat konyol. Namun, Buggy pernah berlayar bersama Roger. Pastinya Buggy juga belajar banyak seperti Shanks. Mimin meyakini jika Buggy akan menjadi kuda hitam di perang puncak nanti dan mampu membangkitkan potensi penuh kekuatannya. Dan Buggy juga menjadi salah satu orang yang memiliki potensi besar untuk memiliki House Hoku Haki. Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya. Dan yang terakhir ada Monkey D. Dragon. Sang pemimpin pasukan revolusi yang masih memiliki banyak misteri ini sangat ditunggu aksinya oleh para penggemar. Dragon hanya muncul di beberapa scene saja dan juga Oda Sensei belum memberikan konfirmasi lebih banyak mengenai kekuatan yang Dragon miliki. Banyak yang berspekulasi jika Dragon merupakan pengguna buah iblis dan lain sebagainya. Tetapi hal yang pasti adalah Dragon menguasai teknik Ryusoken. しかし兵器を所持していたのならなぜ今まで使わなかった Namun, seperti yang sudah dijelaskan, jika sumber kekuatan di dunia One Piece bisa berdasarkan dari faktor keturunan, kemungkinan besar Dragon adalah orang yang menguasai ketiga jenis haki, seperti Luffy dan juga Garp. Walaupun hal ini memiliki kemungkinan yang sangat besar, namun tetap saja kita harus menunggu konfirmasi dari Oda Sensei dan harus tetap mengikuti kelanjutan ceritanya. Nah, itulah 13 karakter yang memiliki potensi untuk memiliki House Hoku Haki. Memang kekuatan satu ini adalah kekuatan yang sangat spesial dalam cerita One Piece. Walaupun beberapa karakter bisa kita pastikan memiliki kekuatan tersebut, namun kita harus tetap menunggu konfirmasi resmi dari Oda Sensei. Jika belum ada konfirmasi resmi, semuanya hanyalah sebuah spekulasi dan juga teori. By the way, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis guys. Jangan lupa untuk like,
komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.